Pada pertemuan ketiga, kita telah belajar konsep Arminius tentang prevenient grace dengan providence of God. Maka pada seri keempat ini, saya ingin mengajak saudara lebih dalam mempelajari pemikirannya khusus tentang free will, kehendak bebas, dan kejatuhan manusia di dalam dosa, serta dampaknya. Pada pertemuan ketiga, saya telah menyinggung sedikit pemikiran James Arminius tentang free will. Nah, di dalam pertemuan keempat ini kita akan melihat lebih dalam pemikirannya dan sekali lagi apa yang menjadi perbedaan dengan pemikiran di dalam teologi reform. Ya, kita akan menghubungkan dua topik ini, free will dan kejatuhan manusia di dalam dosa. Bagaimana Arminius memahami keduanya ini. Nah, saudara, yang pertama kita harus tahu bahwa seperti yang pernah saya sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa kedaulatan Allah bagi Arminius itu bukanlah sesuatu yang mutlak seperti di dalam pandangan reform, ya, di dalam providensinya. Di dalam pemikiran Arminius, Allah itu hanya menetapkan hal-hal yang baik menurut manusia. Sehingga di dalam konsep kejatuhan manusia di dalam dosa, Arminius berpendapat bahwa kejatuhan manusia itu bukanlah terjadi di dalam ketetapan Allah, ya, atau providensi Allah, melainkan kejatuhan manusia di dalam dosa itu terjadi murni karena kehendak bebas manusia. Jadi free will of man. Nah, peran Allah di dalam kejatuhan manusia menurut dia adalah hanya permitted to the free will and capability of man. Ya, jadi hanya bersifat mengizinkan. Allah tidak bersangkut paut dengan kejatuhan manusia sama sekali. Allah cuma sekedar membiarkan, mengizinkan sesuai dengan kehendak bebas dan kapabilitas manusia. Jadi di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, bagi Arminius Allah ini angkat tangan, ya, Allah tidak ikut-ikut, Allah tidak ada satu providensi sama sekali di dalam kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, saudara, pandangan seperti ini sebenarnya sudah umum, ya. Banyak orang berpikir juga di dalam kerangka pikir Arminius bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu hanya terjadi murni karena manusia sendiri tanpa Allah berketetapan dan berprovidensi, ya. Ini berbeda dengan pandangan reform. Nah, dia mengatakan, saudara, di dalam bukunya, tetapi kesalahan dari dosa ini tidak bisa diberikan, ya, cannot be transfer to God, tidak bisa diberikan kepada Allah, entahkah sebagai efficient cause atau sebagai deficient cause, ya. Ya, memang saudara, reform juga tidak mengajarkan di dalam kejatuhan manusia dalam dosa Allah itu yang jadi pembuat dosa, ya. Tetapi reform mengajarkan bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa pun itu berada di dalam ketetapan dan kedaulatan Allah. Tidak ada hal yang terjadi di dalam seluruh alam semesta ini, baik hal-hal yang besar maupun hal yang kecil, terjadi di luar kehendak, providensi, dan kedaulatan Allah. Itu prinsip daripada reform. Nah, prinsip yang penting ini justru dibuang di dalam pemikirannya Arminius, bahwa Allah tidak ikut campur, ya, Allah bukan sebagai first cause dari segala apapun termasuk kejatuhan di dalam dosa. Bahkan yang mengejutkan, saudara, Arminius mengatakan kalimat bagi saya cukup mengerikan sekali, ya. Dia mengatakan seperti ini: kenapa Allah itu tidak boleh dijadikan sebagai first cause, ya, penyebab utama, penyebab pertama di dalam semua yang terjadi di dalam providensinya? Sebab itu sesuatu ketidakadilan yang menyedihkan, ya, grievous injustice, ketika itu diberikan kepada Allah jika dia dipanggil atau disebut sebagai the cause of sin, penyebab dosa, ya, daripada dia menjalankan dirinya, memainkan peran bagi dirinya sebagai idle spectator of an act, jadi sebagai penonton saja. Saudara, memang, ya, reform juga tidak mengajarkan Allah itu the cause of sin, ya. Ini sesuatu istilah yang Arminius mungkin tuduhkan kepada reform, tetapi menurut saya salah alamat, ya. Allah hanya first cause of everything, ya, including sin. Tapi penyebab daripada dosa kejatuhan manusia itu memang berada di dalam free will of man, kehendak bebas manusia. Jadi di dalam pandangan reform,
kejatuhan manusia di dalam dosa itu bukan murni semata-mata hanya berdasarkan kehendak bebas manusia dan Allah tidak ikut campur tangan. Allah tidak ikut berperan di dalamnya sebagai first cause ya, tapi itu berjalan berbarengan. Sekali lagi bagi saudara yang belum mengerti hal ini, masih bingung pandangan reform tentang kedaulatan Allah, silakan lihat video saya yang lain, Predestination and Free Will of Man ya. Di situ sudah juga saya jelaskan bagaimana pandangan reform tentang kehendak bebas dan kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi di dalam kalimat ini saudara, Arminius justru memilih daripada Allah itu adalah first cause yang berdaulat ya di dalam segala hal, dia justru lebih memilih Allah hanya sebagai penonton, idle spectator of an act. Jadi Allah itu bagi Arminius sekedar penonton apa yang akan terjadi di alam semesta ini, khususnya di bumi dan kejatuhan manusia dalam dosa ya. Allah tidak berperan, Allah tidak memiliki kedaulatan, Allah hanya menonton apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini sesuatu konsep yang pada pertemuan ketiga juga sudah saya jelaskan. Allah di dalam pemikiran Arminius adalah Allah yang pasif, Allah yang hanya reaksi, bukan Allah yang aksi ya. God of reaction, not God of action. Ini yang harus kita ingat di dalam pemikirannya dia. Jadi bagi Arminius, dia melihat di dalam kejatuhan manusia dalam dosa hanya ada dua penyebab, yaitu yang dia sebut sebagai immediate cause, penyebab yang terdekat, dan yaitu kehendak bebas manusia ya, yang ada di dalam diri manusia. Dan ada yang disebut dengan mediate cause, penyebab yang membutuhkan pengantara, mediator, yaitu iblis. Nah ini saudara, jadi di dalam reform sebenarnya tidak ada immediate cause dan mediate cause seperti di dalam pandangan daripada Arminius ini. Jadi Arminius percaya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, saudara, Adam ya dalam hal ini, dosanya itu ditularkan kepada keturunannya, atau yang bisa kita sebut dengan original sin, dosa turunan. Ya di dalam hal ini reform juga berpegang hal yang sama, dosanya Adam itu diturunkan kepada kita semua. Tetapi yang membedakan reform dengan Arminius itu adalah teori penularannya ya. Jadi di dalam teologi itu ada berbagai macam teori of imputation of sin. Arminius, saudara lihat, itu berpegang kepada satu pandangan yang disebut dengan realism teori ya, teori realitas. Sedangkan reform itu kepada immediate imputation. Nah, bedanya apa? Sebenarnya topik ini juga saya sudah jelaskan ya di dalam seri Knowing the Truth tentang manusia dan dosa. Di situ juga saya jelaskan, tapi saya jelaskan secara singkat saja supaya saudara mengerti ya. Realism teori ini mengajarkan dosanya Adam itu ditularkan kepada kita karena kita itu dianggap ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Adam. Ya, saya ulangi ya. Realism teori adalah satu pandangan yang mengajarkan dosanya Adam itu ditularkan kepada kita karena kita itu dianggap ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Adam. Jadi di dalam Taman Eden, Adam itu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, lalu jatuh di dalam dosa. Karena kita ini adalah keturunannya Adam, maka kita dianggap juga ikut makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, itu adalah realism teori. Sedangkan immediate imputation atau penularan secara langsung, immediate, ini pandangan reform yang mengajarkan dosanya Adam ditularkan kepada kita karena Adam itu adalah kepala, ya, federal head of humankind, kepala daripada seluruh umat manusia. Jadi apa yang dia lakukan diperhitungkan kepada kita meskipun kita tidak ikut melakukan, tidak ikut makan seperti yang Adam makan. Tapi karena dia adalah kepala dari seluruh umat manusia, maka apa yang dilakukan oleh Adam diperhitungkan sebagai kesalahan dan dosa kita. Ini immediate imputation, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Arminius, saudara, bahwa seluruh dosa ini itu bukanlah milik dosa kita, bukan hanya milik dosa orang tua kita yang pertama, ya, our first parents. Ini maksudnya Adam dan Hawa.
tetapi itu sesuatu yang umum kepada entire race, seluruh umat manusia dan keturunannya. Who at that time, ya, pada waktu itu, ya, ketika dosa ini dilakukan, were in their loins. Jadi dianggap kita ini, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita ini dianggap berdosa. Ketika dosa itu dilakukan oleh Adam, kita ini ada di dalam dirinya Adam, bibitnya Adam, ya. Kita ini bibitnya Adam, ada di dalam dirinya, ya. Nah, dan dosa itu ditularkan kepada mereka, kepada keturunannya melalui by natural modes of propagation. Jadi realism teori mengajarkan saudara, dosa itu ditularkan karena proses natural kelahiran. Ya, orang tua kita berhubungan, lalu kita lahir, dan melalui kelahiran alami itulah dosa itu ditularkan melalui natural generation. Ya, ini bukan pandangan reform ya. Reform tidak berpandangan seperti itu. Kita ini ditularkan karena Adam itu adalah kepala umat manusia. Ya, ini perbedaan realism teori dengan immediate imputation. Ya, jadi di dalam hal ini sekali lagi tentang cara penularan dosa kepada keturunan Adam, kita melihat ada perbedaan antara Reform dengan Arminius. Ya, nah saudara, dosa asal itu apa sih sebenarnya? Kita coba akan lihat di dalam definisi daripada Arminius. Jadi Arminius dalam bukunya mendefinisikan dosa asal sebagai the absence of original righteousness, ya. Ketiadaan, absen daripada kebenaran yang mula-mula, original righteousness. Yang dimana itu satu-satunya cukup untuk melakukan dan menghasilkan actual sin, apapun itu, ya. Jadi saudara, Arminius mendefinisikan dosa asal itu sebagai hilangnya original righteousness, kebenaran asali, kebenaran mula-mula yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kehilangan itu cukup bagi kita untuk melakukan dan menghasilkan actual sin, dosa perbuatan, ya, apapun itu, apapun dosa perbuatan, actual sin, ya. Jadi di dalam hal ini, saudara, seolah-olah ini sama dengan Reform, ya. Jadi Reform juga membedakan original sin dengan actual sin. Jadi kehilangan kita di dalam dosa tentang kebenaran yang original righteousness, original holiness, dan knowledge of God, ya, itu membuat kita jatuh di dalam dosa sehingga kita melakukan actual sin, ya. Tapi saudara, sekali lagi kita lihat konsep dosa asal bagi Arminius ini itu sebenarnya hanya hukuman bagi manusia, bukan dosa itu sendiri. Jadi saudara paham, original sin ini bagi Arminius itu bukan dosa, itu hanya hukuman dosa, karena manusia jatuh dalam dosa. Dosa yang dilakukan itu baru diperhitungkan di dalam actual sin, ya. Sehingga bagi Arminius, tanpa actual sin, ya, tanpa orang itu melakukan dosa perbuatan, original sin tidak bisa menjadi alasan manusia itu dihukum. Nah, ini yang membedakan konsep dosa Reform dengan pemikiran Arminius. Di dalam pandangan Reform, original sin itu pun sudah mampu membuat seseorang layak dihukum oleh Allah. Jadi kalau ini kita praktekkan, saudara, bagi Arminius, ya, bayi yang lahir kemudian belum bisa melakukan apa-apa terus meninggal, maka bayi itu sebenarnya bukan orang berdosa, ya, karena original sin itu tidak diperhitungkan sebagai dosa oleh Arminius. Karena bayi yang belum bisa melakukan kejahatan dan lain-lain, dia belum bisa melakukan actual sin, maka itu tidak layak untuk dihukum. Dengan kata lain, bayi itu menjadi tidak berdosa, ya, karena belum bisa melakukan satu kejahatan. Nah, di dalam pandangan Reform jelas tidak demikian, saudara. Bayi yang lahir pun atau bahkan belum lahir pun seperti Mazmur 51 sudah diperhitungkan sebagai orang berdosa di hadapan Allah, ya. Nah, ini konsep tentang dosa di dalam Arminius. Nah, kita akan lanjutkan sekarang. Coba kita akan lihat, ya,
bagaimana dampak dosa di dalam pemikiran Arminius pada manusia. Nah ini saudara, Arminius juga percaya seperti Reform, dampak dosa itu merusak dalam kehidupan manusia, ya. Saya rasa bukan hanya Arminius ya, semua orang rata-rata kecuali Pelagius ya, rata-rata percaya dosa itu merusak dalam kehidupan manusia. Tetapi pertanyaannya saudara, merusaknya itu sampai separah apa? Itu yang jadi problem kan. Ya. Nah, coba kita akan pelajari. Dia mengatakan bahwa the mind of a natural and carnal man, ya, pikiran orang yang bersifat kedagingan, ya, itu obscure, kabur dan penuh kegelapan, bahwa afeksinya, seluruh keberadaan emosinya are corrupt, ya, korup, rusak, and inordinate, tidak bisa selaras dengan kehendak Tuhan, dan kehendaknya itu bersifat keras kepala dan tidak taat. Dan manusia itu sendiri is dead in sins. Nah ini penting sekali saudara. Ya, Arminius rupanya di dalam bukunya juga mengatakan hal yang sama seperti pandangan Reform ya. Bahwa manusia di dalam dirinya sendiri is dead in sins. Mati di dalam dosa. Ya, ini statement dari Arminius. Jadi saya memaparkan apa yang ada di dalam tulisan Arminius. Tidak saya ganti, tidak saya kurangi. Ini yang katakan oleh Arminius sendiri sama dengan Reform ya. The man himself is dead in sins. Ada 3 dampak dosa yang akan saya gali. Nah, saudara perhatikan di dalam pemikiran Arminius ya. Yang pertama adalah jelas mind atau intelek, pikiran kita. Jadi pikiran orang yang belum lahir baru yang masih di dalam dosa bagi Arminius itu is dark, gelap pikirannya ya. Destitute of saving knowledge of God, miskin tentang pengetahuan tentang Allah ya, miskin tentang pengenalan tentang Allah yang menyelamatkan. Dan menurut para rasul tidak mampu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Roh Kudus di sini. Ini pikirannya buta, pikirannya gelap dan sebagainya ya. Reform juga mengajarkan hal yang sama. Kedua yang didampakkan oleh dosa adalah affection atau will, kehendak. Kehendak manusia membenci dan dia memiliki satu aversion ya, enggan kepada hal-hal yang sungguh-sungguh baik dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kehendaknya itu memberontak kepada Tuhan, itu mengasihi dan mengejar what is evil, hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa. Oke ya, Reform juga sama ya. Di dalam pandangan Reform juga mengatakan orang yang di dalam dosa, kecenderungan hatinya itu melawan Tuhan dan terus mengejar hal-hal yang jahat dan sebagainya. Yang ketiga, dampak dosa di dalam pemikiran Arminius adalah impotence of man states, ya, kelumpuhan daripada keadaan manusia. Manusia tidak mampu berbuat baik. Yang mengatakan bahwa weakness, ya, impotentia, kelumpuhan, ketidakmampuan dari semua kuasa untuk melakukan apa yang sungguh-sungguh baik, yaitu ketidakmampuan untuk mengabaikan apa yang jahat, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Arminius. Jadi manusia di dalam keadaan berdosa itu lumpuh, impotens. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang truly good, sungguh-sungguh baik, tapi sekaligus dia tidak mampu menolak hal-hal yang bersifat jahat, ya. Dalam hal ini nyaris tidak ada perbedaan dengan pandangan Reform, ya. Sehingga saudara lihat kemiripan ini juga ditegaskan oleh seorang Arminian yang bernama Roger Olson ya di dalam bukunya Arminian Theology, Myths and Realities. Teologi Arminian, mitos dan realita. Nah, di dalam buku ini Olson mengatakan saudara bahwa Arminians, orang-orang Arminians, pengikut-pengikutnya ya, termasuk juga berarti James Arminius sendiri, bersama dengan kelompok Calvinis, affirm, menegaskan total depravity. Sebab the fall of humanity in Adam, kejatuhan manusia dalam dosa di dalam Adam ya, dan keturunannya itu menghasilkan corrupted nature in bondage to sin. Sesuatu nature yang corrupted, yang terikat atau diperbudak di
di dalam dosa. Jadi mitos yang beredar secara umum tentang Arminianism itu mengajarkan optimistic anthropology, yaitu doktrin manusia yang optimistik, tidak berdosa dan sebagainya, itu sesuatu yang keliru ya menurut Roger Olson. Oke ya, kita tampung dulu saudara pandangan-pandangan ini, kita tidak terburu-buru langsung menolaknya. Hal ini juga dipertegas ya, pandangannya Olson ini ya, dipertegas oleh dua orang yang bernama Robert Peterson dan Michael Williams dalam bukunya Why I'm Not an Arminian. Mengapa saya tidak menjadi orang Arminian? Berarti dua orang ini adalah orang Reform ya. Nah, di dalam bukunya Peterson dan William ini juga menegaskan seperti Roger Olson, Arminians and Calvinists are alike, believe in total depravity. Jadi kelompok Arminian dan kelompok Calvinis itu sama ya, percaya di dalam total depravity. Sebab melalui kejatuhan manusia dalam dosa, setiap aspek dari human nature is tainted by sin, tercemar oleh dosa ya. Jadi kalau kita membaca di dalam bukunya Arminius, kutipannya, ya memang seperti ini, saudara. Arminius mengajarkan total depravity, man himself dead in sins, ya tadi jelas mati di dalam dosa. Demikian juga yang dikatakan oleh seorang William Cunningham, ya orang Reform juga, Historical Theology, a Review of Principal Doctrinal Discussion in the Christian Church since the Apostolic Age, ya. Jadi review beberapa prinsip-prinsip doktrin sejak zaman para rasul, ya. Cunningham mengatakan sama. The statement of Arminius himself, kalimat-kalimat pernyataan dari Arminius di dalam hubungannya dengan natural depravity of man, tentang kerusakan manusia, are full and satisfactory, penuh ya, lengkap dan memuaskan. Berarti sama dong dengan pemikiran Reform, ya. Ya memang saudara, kalau kita membaca sepintas lalu, ya memang sama. Manusia mati di dalam dosa, manusia tidak ingin melakukan hal yang baik, manusia mengejar hal yang jahat, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi di dalam buku Arminius, saya menemukan ada satu konsep pengajaran yang mungkin terlewatkan oleh orang-orang Reform yang tadi saya kutip ini, saudara, ya. Coba kita perhatikan apa yang diajarkan oleh Arminius, sehingga nanti kita bisa menemukan ada sedikit keanehan, ya, inkonsistensi di dalam pemikirannya tentang dampak dosa di dalam hidup manusia, ya. Arminius ini mengajarkan ada dua macam manusia yang tidak percaya, saudara, unregenerated atau unbelievers, ya. Jadi orang di luar Kristus yang unregenerated, yang belum lahir baru, itu ada dua macam orang. Jadi dengan kata lain, ya ada dua macam total depravity, ya. Yang pertama ia sebut sebagai devoid regenerated, ya, devoid regenerate, yaitu apa ini devoid regenerated, ya, orang-orang yang kelihatannya lahir baru. Nah ini, an unregenerated man, seorang yang belum dilahirbarukan, adalah orang yang bukan hanya sepenuhnya buta, entirely blind, ignorance of the will of God, mengabaikan perintah-perintah Tuhan, ya, tapi juga adalah knowingly, tahu dan mau, willingly contaminating himself by sins, mencemarkan dirinya sendiri dengan dosa-dosa, ya, tanpa ada satu penyesalan di dalam hati nuraninya, ya, dan seterusnya. Jadi ini, not oppressed with the burden of sin. Orang seperti ini hatinya tidak tertekan oleh beban dari dosa, ya, dan juga tidak ada keinginan untuk dibebaskan dari dosa, ya, with no desire in deliverance. Nah, orang-orang yang termasuk kelompok pertama ini, saudara, ini adalah orang-orang yang kehilangan keselamatannya atau orang-orang murtad. Jadi ingat ya, memang Arminius ini percaya keselamatan itu bisa hilang. Dia menolak kekekalan keselamatan, perseverance of the saint. Jadi orang-orang termasuk yang murtad di sini, ya, mengabaikan kehendak Tuhan,
hidup dalam dosa dan sebagainya, ya. Orang-orang yang belum mengenal Kristus, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang akhirnya meninggalkan Kristus. Ini orang pertama, saudara, yang disebut di dalam total depravity. Yang kedua, dia mencetuskan, ya, orang kedua adalah orang-orang yang who knows the will of God, orang yang tahu kehendak Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Orang yang mengenal jalan kebenaran, acquainted with the way of righteousness, ya, mengenal jalan kebenaran, tetapi meninggalkannya, depart from it. Ini adalah orang-orang yang di dalam pengaruh prevenient grace, yang pertemuan lalu kita bahas, di dalam pengaruh anugerah Tuhan yang mula-mula. Dia tahu kehendak Tuhan yang baik, tapi tidak mau lakukan. Dia tahu jalan kebenaran, tapi dia meninggalkannya, ya, menolak jalan itu, ya. Pada pertemuan ketiga saya jelaskan, ya, prevenient grace ini bisa ditolak oleh manusia. Oke, ya, ini dua macam orang di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan pandangan reform menanggapi pemikiran daripada Arminius ini? Ya, jadi kalau kita tidak mengerti ini, pemikiran Arminius di dalam konsep dosa seolah-olah sama, ya. Tetapi setelah kita tahu ada dua macam orang ini, saudara bisa melihat di sini ada dua macam perbedaan dampak dosa di dalam diri seseorang. Jadi ada orang di dalam dosa tapi tahu kehendak Tuhan yang baik, ya. Ada orang di dalam dosa tahu the way of righteousness, jalan kebenaran. Ya. Di dalam reform, saudara, tidak ada konsep pembagian total depravity seperti ini, dua macam dosa. Tidak ada dua macam unregenerated people seperti ini. Di dalam pandangan reform, dan kita percaya itu sesuai dengan Alkitab, ya, orang berdosa, unregenerated, tak mungkin bisa mengetahui kehendak Tuhan. Tak mungkin bisa tahu the way of righteousness, jalan kebenaran, dan sebagainya. Jadi tidak ada secuil anugerah apapun di dalam diri orang berdosa kecuali common grace, anugerah umum. Dia tidak bisa mengenal Tuhan, dia tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, dia tidak bisa mencintai Tuhan, dia tak pernah menginginkan Tuhan, karena dia diperbudak, diikat oleh dosa. Itu konsep unregenerated man di dalam pandangan reform. Jadi kalau saudara lihat, Arminius membedakan dua macam unregenerated people di dalam total depravity, ya, ini menjadikan teori total depravity Arminius, manusia itu rusak total, itu inkonsisten, saudara, menjadi sesuatu pandangan yang sia-sia. Ya. Bagaimana orang yang dia sebut sebagai dead in sins, mati di dalam dosa, bisa tahu kehendak Tuhan? Dan ini kan aneh, saudara. Bagaimana orang yang dikatakan total depravity, tidak ada keinginan untuk mencari kehendak Tuhan, mencari hal yang baik, kok bisa tahu the way of righteousness, tahu kehendak Tuhan, ya. Ini sesuatu konsep dampak dosa yang menurut saya inkonsisten, tidak konsisten pada dirinya sendiri. Nah, saudara lihat pada pertemuan yang lalu saya mengajarkan prevenient grace, ya, anugerah mula-mula yang diberikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Nah, kalau prevenient grace, anugerah mula-mula ini diberikan kepada semua orang, nah, maka orang itu tidak lagi jadi total depravity dong. Dia bisa mengerti kehendak Tuhan, dia bisa menginginkan hal yang baik, cuma dia tolak, ya. Berarti sudah tidak depravity lagi dong. Ya. Nah, ini kan dua konsep yang bertentangan antara prevenient grace dengan konsep total depravity-nya Arminius, ya. Lalu untuk apa ada dua macam pembedaan orang ini? Nah, ini yang saya soroti, saudara, ya. Mungkin ini tidak disoroti oleh orang-orang yang tadi saya kutipkan, tetapi di dalam tulisan Arminius saya menemukan ini sesuatu yang inkonsisten. Ajaran prevenient grace yang diberikan kepada semua orang untuk memampukan orang itu memilih dan sebagainya, itu bertentangan dengan ajaran total depravity. Karena total depravity tidak mungkin orang itu bisa memilih yang baik
mengenal kehendak Tuhan dan sebagainya. Ya. Nah, ini Saudara. Jadi menurut saya di sini kita menemukan ada satu pertentangan di dalam teologi Arminius menurut saya tentang kejatuhan dalam dosa dan juga kehendak bebas, ya. Nah, selain itu Saudara harus tahu di dalam pandangan Arminius juga percaya bahwa setelah manusia berdosa, ya, akal budinya itu tetap memimpin kehendaknya. Ini terbalik dengan pandangan daripada Reform. Ini juga menunjukkan hal yang bertentangan, ya Saudara. Tadi dikatakan bahwa orang di dalam dosa itu mati, dead in sins, kehendaknya itu selalu melawan Tuhan dan sebagainya. Ya secara teori benar Saudara, tetapi di dalam hal yang lain pemikiran Arminius justru bertentangan dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang dikatakan dead in sin, akal budinya masih bisa memimpin kehendaknya, Saudara? Ya, jadi memang membaca Arminius ini membutuhkan ketelitian yang ekstra untuk membandingkan pemikirannya satu hal dengan hal yang lain. Ya, bagaimana mungkin orang yang sudah dikatakan mati di dalam dosa, akal budinya masih berjalan, ya, bisa memimpin kehendaknya, free will-nya. Di dalam pandangan Reform ini tidak ada, Saudara. Orang yang total depravity betul-betul mati rohani total, ya, akal budinya, emosinya, kehendaknya semua tercemar oleh dosa dan tidak mungkin bisa ada sesuatu keinginan untuk mencari kebenaran sama sekali, ya. Saudara, kita akan lihat sekarang melihat konsep free will lebih dalam di dalam pemikiran Arminius. Ya, ini tadi tentang dampak kejatuhan manusia dalam dosa dan hubungannya dengan free will apa? Kita akan lihat ajaran Arminius tentang free will. Ya, ini dicetuskan di dalam bukunya Articuli Non Nulli. Ya, sebagai berikut. Apa itu free will? Kehendak bebas. The liberty of the will consists in this. Kebebasan daripada kehendak, yaitu free will, itu ada di dalam hal berikut ini, yaitu ketika semua syarat untuk berkehendak atau tidak berkehendak diberikan, dipaparkan, ya, laid down, dipaparkan di depan kita, man is still indifferent to will or not to will. Manusia itu tetap bebas untuk berkehendak atau tidak berkehendak. Atau saya terjemahkan bebas untuk memilih atau tidak memilih. Untuk memilih ini atau untuk memilih itu, ya. Untuk memilih ini daripada memilih yang itu. Jadi Saudara, ini konsep free will daripada Arminius. Di dalam banyak pilihan, mau memilih atau tidak memilih, mau memilih ini atau memilih itu, semuanya itu ada di dalam kedaulatan manusia, di dalam kehendak bebasnya. Ini inti daripada ajaran Arminius, ya. Saudara-saudara nangkep enggak ada sesuatu yang aneh lagi di dalam definisi ini? Tadi dikatakan man dead in sin. Manusia itu mati di dalam dosa. Manusia tidak bisa menginginkan hal yang baik. Ya, secara teori benar, Saudara. Tetapi di dalam kalimat definisi free will ini dua doktrin yang bertentangan lagi. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati di dalam dosa bisa memilih, ya, yang baik dan sebagainya. Memilih yang ini, memilih yang itu. Sudah di dalam pandangan Reform, ya, free will manusia itu sudah hilang di dalam dosa, Saudara. Will manusia ini sudah tidak free lagi. Tidak bisa memilih yang ini atau yang itu, ya. Ini maksudnya memilih kebenaran dan sebagainya, ya. Kalau memilih makan ini, makan itu terserah, Saudara. Milih mau pakai baju ini, mau pakai baju itu tidak ada urusannya dengan free will. Ya, ini free will ini berbicara tentang relasi manusia dengan kebenaran Allah. Di dalam pandangan Reform, dosa itu sudah mematikan kehendak manusia sehingga tidak bebas lagi. Kehendak manusia tidak bisa memilih lagi, tetapi adalah justru diperbudak oleh dosa.
Nah, ini saudara yang membedakannya. Jadi bagi Arminius, saudara harus tahu, free will, kehendak bebas manusia ini, dengan kedaulatan Allah, ketetapan Allah, ini dua hal yang bertentangan. Dia tidak bisa mengharmoniskan antara kehendak bebas manusia ya sebelum jatuh dalam dosa, atau kehendak manusia setelah berdosa, dengan ketetapan Allah. Bagi Arminius, ini ciri-cirinya Arminius ya di dalam sepanjang zaman ya. Kalau segala sesuatu sudah ditetapkan Allah, maka manusia tidak bebas. Manusia jadi boneka, manusia jadi robot. Ini selalu istilah-istilah yang muncul, yang kita dengar ketika orang mempelajari teologi reform. Loh, kalau semua sudah ditetapkan Allah, lah manusia lah jadi robot, manusia jadi boneka, dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang belum memahami teologi reform sepenuhnya. Jadi kalau segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk kejatuhan manusia dalam dosa, manusia tidak bisa bertanggung jawab. Dan manusia tidak bisa dihukum. Ini konsepnya Arminius. Maka Arminius, ujung-ujungnya tadi saya katakan, tidak percaya kejatuhan dalam dosa pun sudah di dalam ketetapan dan kehendak providensi Allah. Ini. Reform tidak, ya. Reform menganut kompatibilisme. Kehendak Allah dan kehendak manusia itu berjalan berbarengan seperti rel kereta api, beriringan, tapi tidak pernah bertabrakan satu dengan yang lain. Ya, ini juga sudah saya jelaskan di dalam video saya yang lain. Silakan saudara pelajari. Saya tidak akan ulang lagi di sini. Ya, jadi orang Arminian di mana-mana selalu pola pikirnya seperti ini. Menabrakkan, mengkontradiksikan ketetapan Allah dengan kehendak bebas atau kehendak manusia. Kalau manusia disebut bebas, tidak boleh ada ketetapan Allah. Kalau ada ketetapan Allah, manusia tidak bebas, maka dia tidak bisa dihukum. Saudara silakan lihat di dalam Alkitab ya. Tuhan itu menggerakkan Asyur, Tuhan menggerakkan Babel, macam-macam, itu di dalam ketetapan dan kedaulatan Allah. Sebagai alat penghukuman Allah bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan juga mengatakan, aku akan menghukum Babel, aku akan menghukum Asyur atas kejahatan mereka. Mereka tetap bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, meskipun apa yang mereka lakukan tetap berada di dalam ketetapan dan kedaulatan Allah. Ini paradoks, saudara. Ini yang disebut dengan kompatibilisme. Ya. Sulit dimengerti, tetapi inilah yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Pertanyaannya cuma satu, saudara mau tunduk kepada Alkitab atau tidak? Atau saudara mau menciptakan Alkitab sendiri? Sehingga saudara, pandangan Arminius seperti ini, yang mengkontradiksikan di dalam ketetapan Allah dengan kehendak manusia, itu biasa disebut dengan istilah libertarian free will. Ya. Kehendak bebas yang sebebas-bebasnya, liberty. Reform adalah compatibilism free will. Jadi free will itu ada berbagai macam pandangan ya. Saya jelaskan di sini libertarian free will ini adalah kelompok-kelompok orang yang memutlakkan kehendak bebas manusia 100% tanpa campur tangan Allah sama sekali. Manusia bebas tanpa kedaulatan Allah. Ya, ini termasuk adalah ajaran daripada Arminius. Nah, sekarang coba saudara hubungkan ya. Di dalam ajaran Arminius tentang hubungan free will dengan dosa. Nah, ini coba kita akan lihat di sini. Itu dinyatakan di dalam bukunya Declaration of Sentiments. Ini buku yang sering kita pakai ya. Dia menuliskan seperti ini. Di dalam kondisi ini, free will of man, ya, kehendak bebas manusia terhadap hal-hal yang baik, true good, is not only wounded. Bukan hanya terluka, maim, infirm. Ya, ini sebenarnya artinya sama saja ya. Wounded, maim, infirm, terluka, tersakiti, ya, bengkok, bend, dan weaken. Itu diperlemah. Tetapi itu juga imprison, terpenjara, destroyed, hancur, and lost. Perhatikan saudara. Arminius itu menggunakan kata yang sangat kuat sekali konotasinya, lost, hilang. Seperti ajaran reform. Free will of man di dalam dosa itu lost, hilang. Ya, dan kuasanya bukan hanya debilitated,
dilemahkan dan tidak berguna kecuali ditolong dan ditopang oleh anugerah. Dan itu tidak memiliki kuasa apapun kecuali itu diangkat oleh divine grace, anugerah ilahi, ya. Nah, saudara, di dalam definisi ini, ya, lagi-lagi kan kita menemukan sama dengan ajaran reform. Tetapi di dalam prakteknya, Arminius tetap mengunggulkan, ya, menekankan kehendak bebas manusia di dalam dosa. Pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan, kita harus bekerja sama dengan anugerah Tuhan dan sebagainya, bebas memilih, bebas menolak dan sebagainya. Ya, itu semua bicara tentang free will. Jadi apa yang dikatakan di dalam definisi ini itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan di dalam aspek yang lain, saudara. Ini dia menggunakan kata yang sangat kuat sekali konotasinya, loss, hilang free will itu. Nah, namun William Denbour memberikan kepada kita satu alasan, ya, petunjuk, ya. Arminius itu berpikir Allah memulihkan free will manusia melalui anugerahnya. Yang tadi saya katakan seperti dalam Prevenient Grace tadi itu, ya. Di dalam bukunya William Denbour menjelaskan seperti ini, saudara. Arminius pada dirinya sendiri forced to make room for creaturely freedom, ya. Terpaksa, ya, dipaksa untuk membuat satu ruang bagi kebebasan ciptaan, creaturely freedom that depends on God's grace, yang bergantung kepada anugerah Tuhan, so as not to end up with conflict with God's justice, sehingga tidak itu berakhir dengan konflik dengan keadilan Allah dan seterusnya. Jadi kenapa, saudara, Arminius itu mengajarkan dengan creaturely freedom yang harus bergantung kepada anugerah Tuhan, supaya dalam pemikirannya itu tidak terjadi konflik dengan keadilan Allah, ya. Itu yang tadi saya katakan, kalau Allah menetapkan manusia tidak bebas, kalau manusia bebas maka Allah tidak boleh menetapkan, karena itu seolah-olah konflik. Maka untuk menjembatani itu, Arminius menciptakan kebebasan manusia yang bergantung kepada anugerah Allah, ya, seolah-olah sama dengan pandangan reform, ya. Ini padahal saya menemukan di dalam pengajaran yang lain, Arminius tetap adalah orang yang sangat menekankan kepada kehendak bebas manusia. Meskipun dia berulang kali mengatakan kehendak bebas manusia itu sudah bengkok, sudah rusak, sudah terpenjara, bahkan sudah hilang, tetapi di dalam prakteknya ajaran Arminius tetap mengunggulkan kehendak bebas manusia, ya. Nah, saudara, saya akan memberikan sedikit tanggapan dan kritik, ya, terhadap pemikiran Arminius ini. Yang pertama, saudara, tadi sebenarnya sudah saya singgung, ya, doktrin total depravity-nya Arminius dan doktrin free will-nya Arminius ini tidak konsisten, saudara, bahkan bertentangan. Bagaimana dia bisa mengatakan kita ini total depravity, tapi kita ini juga masih memiliki free will, ya. Ini sesuatu yang menurut saya bertentangan. Meskipun dia mengatakan free will kita hilang dan sebagainya, tapi realitanya tidak seperti ini, ya. Nah, meskipun Arminius percaya total depravity dan manusia kehilangan free will, ya, tapi dia tetap percaya manusia tetap free and rational. Ini kalimatnya dia, manusia tetap bebas dan rasional. Jadi bagaimana orang dikatakan kehilangan kehendak bebas, tapi dia masih bebas? Ini dua kalimat yang tidak bisa harmonis, saudara. Dan pandangan Arminius di dalam poin ini itu mirip dengan tokoh abad pertengahan teolog besar yang namanya Thomas Aquinas, ya. Aquinas juga tidak percaya total depravity seperti reform. Jadi ini yang dikatakan oleh Howard Slade dalam bukunya The Arminian Arms of Theology. Jadi Howard Slade ini seorang Arminian, saudara.
Dia mengatakan, much like Thomas Aquinas at this point, sama seperti Thomas Aquinas di dalam poin ini, Arminius mengajarkan bahwa meskipun manusia jatuh, atau meskipun kejatuhan manusia dalam dosa, man is free and rational. Sin had destroyed, dosa tidak merusak, menghancurkan, neither freedom nor reason. Dosa tidak merusak atau menghancurkan kebebasan dan akal budi manusia. Sebab kalau tidak, manusia tidak lagi jadi manusia. Ya. Jadi ini pentafsir daripada Arminius sendiri juga berbeda pandangan dengan Arminius. Tadi Arminius mengatakan free will-nya hilang, had loss. Tapi Howard Slade mengatakan menurut Arminius dosa tidak menghancurkan kebebasan dan akal budi manusia. Nah ini ya, sesuatu yang berkontradiksi sendiri. Jadi memang di dalam prakteknya, sekali lagi saya ingatkan, meskipun berulang kali Arminius mengajarkan manusia free will-nya hilang sama dengan reform, tapi di dalam prakteknya dia tidak mengajarkan apa yang dia katakan itu, ya. Sehingga lihat pentafsirnya juga mengatakan hal yang sama. Dosa tidak menghancurkan kebebasan dan akal budi manusia. Nah ini. Sehingga di dalam perdebatannya dengan William Perkins, seorang reform, Arminius mengatakan bahwa kemampuan untuk percaya itu dimiliki oleh semua orang. Jadi semua orang itu sebenarnya mampu untuk percaya. Ini semua orang ini adalah maksudnya orang yang belum di dalam Tuhan, ya. Potensi untuk percaya kepada Kristus itu mereka punya. Namun hanya orang yang sudah lahir baru yang bisa percaya. Jadi bagaimana orang yang dikatakan kehendak bebasnya hilang di dalam dosa, mati di dalam dosa, tidak bisa menginginkan hal yang baik, tapi bisa memiliki kemampuan untuk percaya kepada Kristus. Ini kan aneh, saudara. Ini yang dikatakan. Tetapi actual exercise of the will to believe, ya, pelaksanaan actual exercise dari kehendak untuk percaya is different thing from the ability to will to believe. Itu berbeda dengan kemampuan untuk percaya. Yang terakhir ini, ability to will to believe, itu milik semua orang. Yang pertama yaitu actual exercise dari will to believe itu, betul-betul dia percaya, ya, menjadi actual. Itu hanya milik daripada orang yang sudah lahir baru, atau orang yang sudah diterangi hatinya oleh anugerah dari Roh Kudus. Jadi ini menurut saya kalimat yang agak aneh, saudara. Bagaimana orang itu punya ability to will to believe kalau dikatakan dia total depravity, kalau dikatakan free will-nya itu hilang dalam dosa? Loh, kok masih mampu? Ya, berarti dia tidak total depravity dong. Berarti dia free will-nya tidak hilang dong. Nah itu memang yang diajarkan oleh Arminius sebenarnya. Ya, nah, ini yang saya katakan tadi. Bagaimana mungkin manusia dalam dosa dan kehilangan kehendak bebasnya masih bisa punya potensi percaya? Sekali lagi ini menunjukkan ketidakkonsistenan di dalam pemikirannya Arminius. Ya. Kecuali tadi pentafsir Arminius mengatakan bagi Arminius kehendak bebas manusia tidak hilang, tidak rusak. Ya. Jadi tidak tahu saudara mana yang benar. Yang jelas ajarannya ini berkontradiksi satu dengan yang lain, ya, tidak ada konsistensinya. Nah itulah sebabnya tidak salah, saudara, pandangan Arminius ini sering disebut sebagai partial depravity, bukan total depravity. Reform mengajarkan total depravity, betul-betul total, saudara. Dosa itu merusak semua di dalam aspek hidup manusia. Kehendak bebas jadi hilang, diperbudak oleh dosa dan pikiran kita dan semuanya, betul-betul total. Tapi daripada penjelasan Arminius yang barusan kita pelajari ini, Arminius masih percaya free will itu bisa memilih yang baik dan sebagainya. Itulah disebut dengan partial depravity, kerusakan sebagian. Ada hal-hal di dalam diri manusia itu
yang tidak rusak oleh dosa, seperti kata Howard Slade tadi. Sin neither contaminated, sin neither destroy free will nor reason of man, akal budi manusia. Dosa tidak rusak itu, ya. Jadi ini saudara. Jadi sebenarnya Arminius ini memang lebih mengajarkan total depravity, bukan partial depravity, bukan total depravity. Ini kritik yang pertama, ya. Nah, kritik kedua yang terakhir yang saya mau sampaikan, sekali lagi saya mau tegaskan, di dalam konsepnya Arminius tentang anugerah Allah, dalam hal ini prevenient grace, ini anugerah yang aneh, ya, anugerah yang bisa ditolak, dikalahkan oleh kehendak manusia yang berdosa, ya. Kok bisa Allah itu anugerahnya ditolak oleh manusia yang berdosa? Berarti Allahnya ini tidak berdaulat, Allahnya tidak berkuasa. Anugerahnya kok bisa ditolak oleh manusia? Dan kalau saudara pikir lebih dalam lagi, ini lucu saudara, doktrin yang lucu. Perhatikan ya, manusia pertama kata Arminius di dalam dosa, katanya total depravity, ya. Lalu diberikan anugerah pembuka, prevenient grace, sehingga dia bisa memilih lagi. Dan manusia bisa memakai anugerah ini, kehendak bebasnya ini yang sudah dipulihkan melalui prevenient grace ini, untuk melawan Allah sendiri, menolak anugerah Allah yang lain. Nah, ini kan doktrin yang aneh, luar biasa saudara. Buat apa Allah itu memulihkan free will manusia yang akhirnya dipakai nanti untuk menolak dirinya sendiri, ya. Ini menurut saya doktrin yang aneh luar biasa ini. Jadi saudara, di dalam pertemuan keempat ini kita telah belajar pemikiran Arminius tentang free will dalam hubungannya dengan kejatuhan dalam dosa, sekaligus adalah dampak dosa terhadap manusia, ya. Saya harap apa yang saya berikan di dalam pertemuan keempat ini boleh semakin membukakan pemahaman saudara dengan tepat tentang apa yang diajarkan oleh Arminius, ya. Kita masih akan melanjutkan di dalam seri-seri berikutnya, menggali dan mempelajari pemikiran Arminius di dalam aspek yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.